ketemu lagi sama aku, Mona, di podcast Ngopi, Ngobrol Bintang. Di sini tentunya kita akan ngobrol yang seru-seru dimulai dari tren-tren terbaru, hobi-hobi yang unik, dan juga pastinya akan menambah wawasan kita semua. Nah, dalam episode kita kali ini, kita akan membahas satu kota yang ada di Jawa Timur, yaitu Kota Lamongan. Nah, Lamongan ini memiliki daya tarik yang sangat unik dan menarik, dimulai dari destinasi pariwisatanya dan juga kulinerannya. Tentunya aku di sini tidak sendirian, aku ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu ada Santi dan Indrawati. Hai, Santi dan Indrawati, apa kabar? Kabar baik, senang sekali bisa kumpul di sini ngobrol santai bersama podcast Ngopi. Ngobrol dan pintar. Apalagi luas, Kota Lamongan dengan pariwisata dan kulinernya yang otentik. Iya, apalagi kita di sini tinggal di Lamongan ya. Iya, betul banget. Ya. Oke, langsung saja kita mulai. Menurut kalian, kita kan dikenal sebagai kota yang mempunyai pariwisata dan kuliner yang sangat menarik dan otentik ya. Lalu menurut kalian mungkin bisa di-spill nih apa aja sih tempat-tempat wisata yang menarik, yang patut untuk dikunjungi untuk kita. Mungkin dimulai dari Kakak Santi. Oke. Kalau kita berbicara tentang Lamongan, pasti tidak luput dengan ikon dari kota Lamongan itu sendiri, yaitu wisata Bahari Lamongan atau yang biasa kita sebut dengan WBL. Nah, dimana di WBL itu ada banyak sekali wahana-wahana seperti ada roller coaster, ada wisata-wisata lain yang tak kalah menariknya, apalagi ditambah dengan view yang tepi pantai yang ada di dalam wisata tersebut, pasti menambah kesejukan, pasti menambah keindahan dari wisata tersebut. Mungkin dari Kakak Indrawati ada bahas seputar wisata Bahari Lamongan ini. Di WBL itu ada Maharani Zoo, di mana dalam gua Maharani tersebut arsitekturnya itu masih alami gitu. Terus di dalam gua itu banyak spot-spot untuk kita berfoto, kita kesana itu bisa mengajak keluarga, terus anak kecil kan, gitu sih. Kalau saya ya, mungkin di Gua Maharani itu terdapat destinasi binatang yang mungkin bisa meditasi anak-anak, atau mungkin kita sedang ada study tour yang bawa anak-anak, mungkin bisa dijelaskan apa aja binatang yang ada yang bisa menambah wawasan anak-anak ini. Bahkan kita juga orang dewasa juga kan masih minim sebuah informasi gitu ya, jadi kita bisa menambah wawasan lagi dari situ. Jadi dalam gua Maharani tersebut itu biasanya yang pernah aku lihat ya, ada jerapah, ada ular, terus macan, harimau, itu sih. Oke. Oh iya, jadi di Maharani Zoo itu postal saya nambahin ya? Oke, boleh. Itu di keamanannya terjamin karena dalam binatang tersebut sudah dibatasi dengan kaca-kaca besar, jadi aman sih buat anak-anak ataupun pengunjung lainnya. Wah, kedengarannya seru banget sih. Oh ya, mungkin selain wisata ikonik Lamongan ya, selain WBL ini, pasti dia juga masih banyak banget wisata-wisata yang ada di Lamongan. Ya, mungkin seperti wisata religi dan pantai-pantai ini, kita simak penjelasannya. Saya yang jawab ya? Boleh deh Kakak Sakti dulu. Kalau di Lamongan banyak sih wisata-wisata religi, salah satunya yaitu seperti wisata religi makam Sunan Kalijaga. Mengapa ini saya sebutkan? Karena menurut saya ini sangat menarik, di mana sisi religiusnya ada dan sisi edukasinya ada. Karena di dalam makam ini, dalam kawasan makam ini terdapat pondok pesantren yang kita ketahui. Oh iya. Selain itu juga ada museum Sunan Derajat. Di dalamnya ada buku-buku, ada peninggalan-peninggalan dari Sunan Derajat itu sendiri atau peninggalan-peninggalan ulama lainnya. Nah, selain dari makam-makam Sunan Derajat juga ada makam-makam yang banyak di Lamongan, seperti wisata religi Kemantren, seperti apa lagi ya? Saya ngelola saya di Kemantren. Itu ditambah dengan view laut, apalagi di sekitar makamnya. Terus ada juga masjid-masjid besar yang bisa dipakai sebagai wisata religi, salah satunya yaitu di Masjid Namiran. Pernah ke sana nggak? Aku pernah sih, bagus banget bangunannya, Mbak. Masjid Namiran bisa saya sebut sebagai masjid bernuansa Masjidil Haram. Oh, Masya Allah. Mengapa? Karena di situ ada yang namanya kain kiswah, di mana itu menambah religius dari masjid itu sendiri. Nah,
masjid itu sering dipakai orang-orang ataupun anak-anak untuk berwisata, selain untuk beribadah juga berwisata terus. Karena ada kita lihat sendiri ya keindahan dari masjid itu yang luar biasa. Terus ada juga Masjid Agung Lamongan, di mana pada awalnya masjid itu bernuansa Jawa. Namun seiring berkembangnya zaman, masjid itu berubah menjadi nuansa modern, di mana berdiri dengan adanya dua menara yang apabila dilihat dari malam hari itu sangat indah, dan ada juga peninggalan-peninggalan sejarah yang masih ada dalam masjid itu, yaitu gentong yang ada di depan masjid itu ada sejarah Jawa di situ. Terus ada juga mushaf terbesar dalam masjid itu yang dibuat oleh salah satu ustadz. Kalau nggak salah ustadz tersebut berasal dari kecamatan dekat kalau nggak salah, seperti itu. Itu dia teman-teman. Gak cuma ada WBL yang menjadi wisata ikonik di Lamongan, tapi juga ada wisata religinya. Jadi kan untuk teman-teman yang beribu jauh dan kalian bingung mau kemana, masih ada wisata-wisata religi. Selain itu kental dengan nilai keagamaannya, kita juga bisa belajar sejarah, kita juga bisa belajar arsitektur yang dimana arsitektur sejarah terdahulu itu sangat-sangat indah dan sangat struktur sekali ya. Lalu juga terdapat masjid-masjid besar yang ada di Lamongan yang nggak cuma bisa untuk sebagai tempat beribadah, juga kita bisa melihat bagaimana keindahan arsitekturnya dan sebagainya. Rasanya kurang adil kalau misalnya kita datang ke sebuah kota, lalu kita juga tidak mencoba mengeksplor makanan-makanannya atau kita mengeksplor kuliner yang ada di kota tersebut. Oke, mungkin bisa dijelaskan ada makanan-makanan khas apa aja sih yang ada di Lamongan yang bisa untuk dicicipi oleh para yang bisa dicicipi oleh wisatawan? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Indra. Baik, tentu saja di Lamongan ada banyak kuliner yang menjadi ciri khasnya, yaitu yang pertama ada soto Lamongan. Tahu kan soto Lamongan itu? Soto yang ini pasti kuahnya gurih kan tambahin gurih. Soto Lamongan ini soto yang berbeda pada daerah lain karena kuahnya ini ditambah dengan koya yang sangat gurih banget. Oke, setahu aku ya koya itu terbuat dari rumpukan kerupuk udang sama bawang putih yang ditumbuk. Itu enak banget sih kalau misalnya dicampur sama soto. Kalian harus coba. Apalagi ditambah dengan jeruk nipis. Oh itu seger banget ya, terus tambahin sambal yang itu enak banget. Jadi lapar gak sih nih banget? Mungkin selain soto ada lagi? Oh iya, ada lagi nih, nasi borang. Dalam nasi borang itu tersedia lauknya itu banyak banget, ada tahu tempe, jeroan, terus ada sayuran atau kerabu, terus apa lagi ya? Mungkin ada peye, ada empok. Oh iya, ada peye, ada empok ini tuh terbuat dari pertepungan. Dan juga pastinya nasi goreng ini memiliki sambalnya yang ciri khas banget ya. Karena di dalam sambalnya itu ada kelapa yang disambal ya. Iya, ciri khas banget. Dan pedasnya tuh beda lah sama sambal-sambal yang pada umumnya, jadi kalian harus cobain. Mungkin selain ada soto Lamongan, nasi boran, mungkin ada lagi kuliner-kuliner. Soalnya setahu saya di Lamongan ini kulinernya banyak banget. Coba mungkin bisa disebutkan dari Kak Santi atau Kak Indrawati, boleh? Ada lagi kuliner tahu campur, kalau pernah cobain. Tahu campur di Lamongan itu mungkin menjadi makanan ikonik juga ya. Iya, soalnya memakai bumbu petis itu enak banget. Karena ada juga lagunya loh ya. Iya. Iya, tahu campur ya. Iya, bener banget. Karena mungkin komposisinya karena saya nggak terlalu suka sama tahu campur ya, karena di dalamnya ada daging-dagingan ya. Iya, dari Ini tahu, ada toge dan lain-lainnya. Gak afdol rasanya ya kalau misalnya kita habis makan kan takutnya seret, haus gitu ya, apalagi habis jalan-jalan juga nggak minum gitu. Pasti juga di Lamongan ini nggak cuma makanannya aja yang enak, menarik, unik, pasti juga minumannya juga pasti begitu. Yuk kita simak, mungkin dari minumannya nih, boleh di-spill apa aja sih yang menjadi ciri khas di Lamongan ini? Ini dari minuman yang terkenal. Saya pernah lihat nih di scroll ada tempat makan yang terkenal dengan minuman es ketilnya. Betul banget. Daerah mana itu ya? Itu daerah di Bulu Gangsi kalau nggak salah. Itu lucu ya, ruang warungnya di bawah pohon gitu ya. Ya pohon-pohon bambu gitu. Jadi kita minum tuh sambil menikmati kayak bunyi bambu yang kayak krian-krian gitu, tapi kayak menimbulkan ramai juga ya, syahdu banget lah pokoknya. Harus nih berkunjung ke Lamongan. Iya, banget. Terus selain es badil ada es iwalang. Seger banget itu.
Itu dari buah ental ya yang dipotong-potong jadi potong-potong dadu gitu seperti cincau tapi teksturnya itu apa ya? Bikinnya langsung ada kuku. Iya betul banget. Iya, terus ditambah gula merah sama santannya itu yang bikin seger banget. Seger gurih dalam sebuah minuman tuh. Gak unik banget gak sih? Apalagi makan makanan khas Lamongan ditambah minumannya ditambah makan minumnya di pinggir pantai. Oh betul banget, di Lamongan ini masih ada destinasi pantai yang nggak kalah indahnya dan keasliannya juga masih sama terjaga. Mungkin bisa dijabarkan nih kak pantai-pantai yang ada di Lamongan. Destinasi pantai ya di Lamongan ada banyak sekali pantai, apalagi di pesisir utara. Ah iya betul. Di daerah Pacitan sana. Sepengetahuan saya yang pertama itu ada Pantai Pasir Putih, di mana itu menjadi salah satu tujuan untuk para wisatawan untuk berkunjung di sana. Selain tiket masuknya yang murah ya ramah untuk pelajar, juga tempatnya juga lengkap. Ada yang seperti pasar di sana, ada seperti penyewaan lain, kamar mandinya juga lengkap, jadi nggak perlu khawatir. Ada juga pantai yang di pinggir jalan itu gratis itu maksudnya. Oh nggak usah masuk ya, bisa dilihat di pinggir jalan. Ya, Pantai Morena. Iya betul banget pantai Morena. Itu di pinggir-pinggir pantainya, pinggir-pinggir jalan ada warung-warung makan di mana kita bisa makan sambil menikmati indahnya pantai dengan udara yang sangat sejuk. Mungkin ada tambahan dari kakak Indrawati seputar pantai-pantai yang ada di Lamongan. Tentu dong, ada juga Pantai Kutang, terus Pantai Putri Kelayar. Iya. Nah setelah ya itu pantainya itu selain tempatnya indah, cozy banget, nyaman ya. Selain untuk berkreasi bersama keluarga, itu juga bisa melihat teman, pasangan karena pantainya itu masih terjaga keasliannya dan juga akses jalannya juga bagus, juga mudah ditemukan strategis, lalu juga tempatnya itu banyak tempat duduk kayak seperti dibikinkan selalu ya gazebo-gazebo gitu dan juga kalian gak usah takut kelaparan teman-teman. Misalnya ada banyak warung yang tersedia walaupun demikian tidak memiliki keindahan dari pantai tersebut. Tapi serius ya, selain wisata kuliner dan pariwisatanya yang sangat menarik, ternyata peran penduduk lokal atas keramahannya itu juga sangat berpengaruh terhadap daya tarik para wisatawan. Benar nggak sih? Karena keramahan dari tuan rumah ya bisa dilihat kemana-mana. Apabila ada pengunjung datang, pasti warga Lamongan menyambut dengan ramah. Itu dia teman-teman ya penjelasan dari dua narasumber kita dari tempat destinasi wisatanya, destinasi kulinernya, lalu tempat-tempat penginapannya. Jadi bagi kalian yang belum pernah sama sekali datang ke Lamongan atau kalian yang sudah pernah ke Lamongan tapi belum terlalu jauh mengeksplornya, kalian nggak perlu takut, kalian nggak perlu ragu-ragu lagi karena banyak banget dan luas banget Lamongan ini ya. Kalian bisa menjelajahi sudut manapun dan juga saya memberikan tips kalau misalnya kalian datang ke kota Lamongan, jangan lupa siapkan HP dan kamera terbaik kalian untuk mengabadikan semua momen yang sudah kalian lakukan. Dan juga jangan lupa selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada untuk bisa dinikmati oleh generasi di masa mendatang. Oke teman-teman, seru banget ngobrol kita dan sharing-sharing kita hari ini ya. Terima kasih untuk Kak Santi, Kak Indrawati yang telah bersedia bergabung sama aku ngobrol-ngobrol sharing-sharing kemana-mana ini. Jangan kapok ya ngobrol-ngobrol sama aku lagi. Iya dong. Dan itu dia teman-teman, semoga ulasan kita kali ini bisa menambah wawasan kita dan menjadi inspirasi kalian untuk mengeksplor kota Lamongan. See you next time, bye bye, sampai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pintar.